Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Maharani STP MSc selaku dosen pengampu fisiologi teknologi pasca panen. Di sini kami kelompok 3 izin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudulkan tentang unsur hara beneficial. Next. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama yaitu ada Randy Indrawan, selanjutnya ada Saudara Sardo Arsenius, selanjutnya dengan saya sendiri dengan moderator bernama Muhammad Aji Saka, dan selanjutnya ada terakhir Saudari Hana Ginting. Nah, untuk pendahuluan saya akan membacakannya. Nah, itu adalah unsur-unsur yang belum memenuhi kriteria unsur esensial seperti yang dikemukakan oleh Arnold dan Stock, sehingga unsur-unsur ini tidak dapat digolongkan dalam unsur esensial, namun untuk penting untuk tanaman-tanaman tertentu. Nah, hara beneficial sendiri berfungsi sebagai menstimulir pertumbuhan tetapi tidak esensial atau bersifat esensial untuk spesies tertentu. Nah, untuk pembagian sendiri, unsur hara beneficial terdiri dari kobalt atau CO, natrium, sodium atau Na, silikon atau Si, selenium atau Se, dan terakhir aluminium atau Al. Next. Nah, di sini ada kobalt atau CO. Penting untuk senyawa ini penting untuk pertumbuhan tanaman legum atau leguminose atau kacang-kacangan, yang merupakan host untuk bakteri nitrogen. Bakteri tersebut biasanya disebut dengan bakteri disodium yang menyebabkan adanya bintil-bintil akar pada akar tumbuhan leguminose. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Randy. Baiklah, selanjutnya yaitu ada natrium, sodium Na. Dibutuhkan oleh tumbuhan C4, meningkatkan pertumbuhan dan fotosintesis tumbuhan C4. Dalam fotosintesis fiksasi CO2, menghasilkan senyawa berkarbon 4. Nah, tumbuhan C4 itu seperti jagung, sorghum, tebu, dan lain-lain. Nah, kita masuk dalam unsur silikon. Berfungsi penting pada rumput-rumputan, diakumulasi pada dinding sel epidermis, mencegah infeksi jamur, menjaga batang agar tidak rebah akibat angin atau hujan. Nah, dapat kita lihat pada daun ini adalah dinding sel epidermis untuk silikon pada rumput-rumputan. Pada gambar ini eh, ada tanda D, dapat dilihat seperti irisan sayatan yang membujur ini terdapat akumulasi silikon pada dinding sel epidermis yang bentuknya seperti X. Nah, jika dilihat menggunakan Microsoft Electron itu akan terlihat lebih jelas berwarna putih menyerupai huruf X. Kemudian ada selenium, Se, berperan sebagai perlindungan diri dari herbivore terutama pada legum genus Astragalus berupa racun alkali. Nah, ini merupakan komponen penting untuk pembentukan racun alkali pada tanaman jenis genus Astragalus. Tumbuhan ini adalah contoh tumbuhannya. Tumbuhan ini merupakan genus Astragalus yang memiliki racun untuk pertahanan diri yang terbentuk dari unsur-unsur senyawa selenium. Kemudian ada aluminium, berperan untuk mengendalikan penyakit karena bersifat toksik terhadap mikroorganisme dengan menghambat perkecambahan spora dan pertumbuhan vegetatif patogen penyebab blast rot serta busuk pada pada kentang. Ini adalah dua gambar contoh dari busuk daun pada kentang dan blast rot pada akar. Selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sardo. Untuk Saudara Sardo dipersilakan. Eh, Penyerapan zat hara. Penyerapan mineral atau zat hara terjadi melalui dua organ, yaitu penyerapan oleh akar dan yang kedua penyerapan oleh daun. Next. Yang pertama, penyerapan melalui akar.
permukaan akar yang luas, dan kemampuan absorpsi pada konsentrasi yang rendah dari tanah merupakan proses yang sangat efektif. Organ yang berfungsi menyerap unsur hara yaitu rambut akar yang terletak beberapa setelah ujung akar, root tip. Next. Ada 3 cara air dan unsur hara bergerak ke permukaan sel rambut akar, yaitu melalui yang pertama aliran massa, mass flow, peningkatan tarikan transpirasi, lepasnya molekul air melalui penguapan, meningkatkan penyerapan molekul air oleh akar sehingga terjadi aliran massa tanpa butuh energi. Peristiwa interrupsi akar, penyusupan akar terjadi akibat dari tumbuhan akar sehingga dapat menjangkau bagian-bagian media tanam yang tadinya belum terjangkau. Peristiwa difusi, gerakan molekul hara dan air terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas yang disampaikan oleh Saudara Sardo. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hana. Untuk Saudari Hana, dipersilakan. Kedua itu adalah penyerapan melalui daun. Yang pertama, daun menyerap hara berbentuk gas atau SO2, NO2, NH3, dan lain. Atau ion yang terlarut dengan air yaitu pupuk daun. Yang kedua dilakukan karena beberapa faktor. Ketiga, hara masuk melalui stomata daun melalui difusi ke ruang antara dinding, sel, dan membran plasma lalu ditransportasikan ke bagian lain. Next. Ciri-ciri unsur hara benefisial. Yang pertama, tidak esensial bagi semua tanaman, tetapi memberikan manfaat bagi tanaman tertentu. Yang kedua, meningkatkan ketahanan terhadap stres biotik atau abiotik, seperti kekeringan, serangan hama, atau penyakit. Yang ketiga, memiliki peran substitutif, atau dapat menggantikan peran unsur esensial dalam kondisi tertentu. Yang keempat, tidak dibutuhkan dalam jumlah besar, dan biasanya bersifat mikro. Yang terakhir, tidak mengganggu metabolisme tanaman jika diberikan dalam dosis yang tepat. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas rekan-rekan yang telah menyampaikan materi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.